Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'na fi hadzal makan jam'an marhuma. Tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin habibina al-Mustafa وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين صدق الله العظيم وصدق النبي رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Jamaah sedang solat tarawih dan Aisyah sekeyakinan seakidah yang kami muliakan. Marilah kita memuja dan memuji Allah Empunya alam semesta, Allah sang khaliqul alam, Allah sang khaliqul insan, Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa hidup sampai pada malam 28 Ramadan ini. Semoga Allah memberikan kita peluang untuk termasuk di antara salah satu hambanya yang mendapatkan predikat takwa usai Ramadan dan dilepaskan kita dari siksanya api neraka. Selawat dan salam keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang berbeda dengan mayoritas umat Islam, khususnya di tempat kita di kota Luxmawi, di mana Nabi dulunya beliau menghabiskan waktu sisa-sisa Ramadan untuk beribadah mendekatkan diri kepada Allah. Sangat banyak dan sangat panjang waktu beliau habiskan untuk beriktikaf, untuk bermunajah, untuk duduk menyendiri di masjid guna bertakarrub kepada Allah, menghambakan diri di hadapan Allah. Sedangkan dalam kehidupan kita sekarang ini hamba Allah, banyak orang yang akhir Ramadan itu menjelang 10 akhir mereka tinggalkan masjid. Banyak manusia dan masyarakat di kalangan kita yang kala sampai menjelang Idul Fitri mereka sudah mengalpakan ibadah kepada Allah. Semoga kita semua malam ini merupakan pribadi yang akan istiqamah untuk mengantarkan kepergian kekasih kita, yakni bulan suci Ramadan. Selawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian, alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang muktabar kedua-duanya. Yang kami hormati guru kita bersama Imam Syekh, BKM, pengurus masjid, jamaah, sidang solat tarawih dan Aisyah sekeyakinan seakidah yang kami muliakan. InsyaAllah kita doakan kepada Allah berkumpul kita seperti malam ini di bawah Masjid Babul Huda ini akan berkumpul pula kita di yaumil qiyamah dalam surganya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hamba Allah, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, waktu Ramadan hanya tinggal 2 malam atau 3 malam lagi, 2 malam lagi, di mana sangat banyak orang-orang yang sudah mulai berguguran dari saf jamaah. Yang dulunya kalau kita lihat wajah asing saat pertama Ramadan itu datang, orang-orang yang jarang menggunakan kopiah dan peci, orang-orang yang jarang singgah ke masjid, orang-orang yang dulunya tidak pernah beribadah, kala awal Ramadan itu datang, mereka berguyuran, mereka bergerombolan untuk hadir ke masjid memenuhi saf-saf ibadah. Namun perbedaan dengan kita malam ini, mereka hadir bukan karena Allah, mereka hadir bukan karena untuk beribadah lillah, mereka hadir karena dan diharapkan pujian daripada manusia. Ada di antara kita yang kami temui,
Ada di antara orang-orang yang hadir pada 10 Ramadan, saat ditanyakan kenapa engkau hadir sujud ke masjid, sedangkan di luar Ramadan, jangankan pada waktu maghrib, jangankan pada waktu 5 waktu solat Jumat saja engkau alpakan. Kenapa malam ini 10 pertama Ramadan engkau merupakan orang yang berada di garda terdepan? Apa jawab mereka? Karena kami beribadah malam ini karena kami pulang ke kampung berjumpa dengan orang tua mertua, sehingga malu kami kalau tidak hadir ke masjid. Kami beribadah malam ini pada 10 awal Ramadan, dilihat oleh menantu kami bagaimana kondisi kami, bagaimana wibawa kami kalau kami tidak hadir ke masjid untuk melaksanakan ibadah tarawih. Sangat banyak yang kita temukan hamba Allah, mereka hadir pada 10 awal Ramadan dikarenakan ingin menampakkan kepada manusia. Itu akan terlihat pada pertengahan Ramadan. Tidak salah kalau Ramadan ini diumpamakan sebagai sebuah pertandingan dan perlombaan. Pada awal babak penyisihan itu semua klub, semua grup, semua kelompok, komunitas bersaing untuk berlomba-lomba. Tetapi saat menjelang masuk ke dalam babak semifinal, ada kelompok-kelompok yang sudah mulai berguguran. Siapa mereka? Itu tadi yang orang menjawab, kenapa engkau sholat? Karena perkara mertua. Kenapa engkau sholat? Karena tidak enak pandangan dengan menantu. Sehingga dalam babak semifinal pertengahan Ramadan, mereka sudah mengalpakan masjid. Yang terakhir pada 10 akhir itulah babak final, di mana pertanyaan kita suguhkan jawaban berbeda. Kenapa engkau tidak lagi hadir ke masjid untuk mensuarakan, untuk mensyiarkan, ataupun untuk beribadah, bertakarrub kepada Allah? Apa yang mereka jawab? Ustaz, kami perlu biaya untuk melaksanakan ibadah hari raya Idul Fitri nantinya. Anak kami perlu baju baru, anak kami perlu anggaran, anak kami perlu THR, anak kami perlu kecukupan untuk mereka bisa hidup di hari Lebaran. Lantas kenapa tidak beribadah? Saya disibukkan dengan aktivitas mencari rezeki. Ingat hamba Allah, kalau kita malam ini berasumsi saya beribadah kapan? Saat sudah tidak sibuk lagi, yakinlah tidak akan ada waktu untuk kita tidak sibuk dalam kehidupan. Lantas bagaimana Ustaz? Korbankan segala aktivitasmu, gunakan waktu untuk beribadah. Jangan cari waktu luang untuk beribadah, akan tetapi bagaimana luangkan waktu untuk beribadah. Tidak ada posisi terbaik, tidak ada kondisi terbaik kecuali untuk hadir ke masjid, mengantarkan Ramadan dengan penuh kecintaan. Bahagia kalau kita dengar Allah, di Masjid Babul Huda ini diadakan i'tikaf bukan hanya pada malam-malam ganjil saja, tetapi malam genap juga ikut diadakan. Jarang masjid yang melaksanakan hal yang seperti ini, tapi pada malam 26 Ramadan kemarin kami hadir sebagai pimpinan zikir. Yang membuat hati kita pilu adalah orang-orang yang sudah tua renta yang hadir ke masjid. Padahal Rasul pernah berkata dalam sebuah hadisnya, seorang pemuda asyabun, seorang pemuda mu'allaqun qalbuhu bil masajid, pemuda yang terikat hatinya, pemuda yang terpikat batinnya dengan masjid. Apa kata Rasul? Yudhilluhumullah, dilindungi oleh Allah Ta'ala, dinaungi oleh Allah Ta'ala. Yauma la dhilla illa dhilluh, tidak ada naungan pada hari itu kecuali naungannya Allah. Maka malam ini, malam besok, tinggalkan aktivitas, kita raih berkah. Siapa tahu malam 28, malam 29, malam 30, Allah hadirkan sebuah malam yang kita nanti-nantikan. Allah hadirkan sebuah malam yang dirindukan oleh siapapun, yaitu malam Lailatul Qadar. Orang-orang yang punya mata batin hamba Allah, tidak jarang mereka duduk di rumah saat menyendiri, menangis mengantarkan Ramadan dengan sekelumit pertanyaan dalam kehidupannya. Apa yang mereka tanyakan? Akankah saya bisa beribadah Ramadan depan? Bisakah saya tadarus di Ramadan mendatang?
Bisakah saya tolak tarawih bersama jamaah di Masjid Babul Huda ini di Ramadan mendatang? Ataukah setelah Ramadan ini pergi menjelang Syawal, Allah hadirkan malaikat utusannya, yaitu Israel, untuk memisahkan kami dengan kehidupan dunia. Siapa tahu Ramadan ini merupakan Ramadan terakhir. Kami menyesal malam ini beribadah. Sudah lambat, 27 hari sudah kita lalui. Tetapi masih ada 2 malam untuk kita jadikan Ramadan itu sebagai kekasih cinta terakhir kita, hamba Allah. Sering Nabi Muhammad itu bergumam dengan dalam sekali. Kenapa? Mengingat kepergian Ramadan saat menjelang akhir, seorang yang dijamin surga, diberikan Quran oleh Allah Ta'ala, tidak dimasukkan dalam surga sebelum Nabi Muhammad itu melangkahkan kaki ke dalamnya. Tetapi beliau beribadah dalam akhir-akhir Ramadan itu, tidak mengenal ruang dan waktu. Legetanyo malamnya Pak Long draw ni getanyo Bandung. Tidak ada salah satu di antara kita, semua kita. Kitab tidak punya, kita tidak punya umat, kita belum dijamin surga, maksiat sangat banyak, menggunung dosa yang kita kerjakan. Setiap hari bersimbah dengan kemaksiatan dan noda dosa. Pernah tidak kita duduk di sudut-sudut kehidupan, kita bertanya kepada Allah, Ya Rabb, kapan engkau akan mengampuni kami? Inilah pada 10-10 akhir Ramadan, apa janji Nabi dalam hadisnya, itqum minan nar, merdeka kita dari api neraka. Ini akan diberikan kepada orang-orang yang sudah mulai tumbuh jiwa ketakwaannya. Maka harapan kami melalui waktu yang sangat singkat ini, hamba Allah, kami mengajak, marilah kita sadarkan diri untuk mengantarkan Ramadan dengan kalamullah, untuk mengantarkan Ramadan dengan zikrullah, untuk mengantarkan Ramadan dengan qiyamul Ramadan. Bagaimana yang Nabi sampaikan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambi, diampunkan dosa kita semuanya. Yang terakhir, hamba Allah, pesan yang sering saya sampaikan dimanapun yang kami berada. Kemarin malam ada satu masjid yang tidak kita sebutkan namanya, tetapi open donasi untuk santunan anak yatim mencapai angka 38 juta. Sudah didistribusikan kemarin kepada anak-anak yatim. Kenapa demikian Ustaz? Sangat banyak anak-anak kita di Kota Lukmawe ini yang mereka terlunta-lunta, tidak tahu kemana mencari sesuap nasi. Kita hari ini mungkin di antara kita semua sudah, Ustaz Taufik sudah beli baju lebaran. Jangankan untuk saya sendiri, untuk anak sudah 2 pasang. Pernah kita bayangkan siapa yang membeli baju lebaran bagi anak yatim piatu? Ingin rasanya mereka melihat baju lebaran seperti anak kita. Tetapi kemana mereka mengadu? Mak, tolong belikan baju lebaran kepada kami. Tolong sisihkan uang-uang THR kepada kami. Apa dijawab oleh ibunya? Tidak ada tempat untuk kita mengadu. Ayah, engkau sudah kembali ke hadirat Allah. Bangun tangan-tangan jamaah di Masjid Babul Huda ini. Saat kita beli satu baju kepada anak kita, terngiang di kepala kita, Dek, tolong pilihkan baju yang terbaik. Kenapa, Mak? Kita antarkan ke rumah yatim piatu. Sehingga mereka adalah orang yang kehilangan, tetapi tidak merasa hilang seorang dalam kehidupannya. Kenapa? Hadir kita sebagai pengganti ayahnya. Nabi Muhammad saat Aidil Fitri, beliau tidak seperti kita, Pak. Pulang makan ketupat, makan lontong. Setelah beliau laksanakan ibadah solat Aidil Fitri, beliau jumpa dengan anak yatim. Saat beliau lihat ada anak-anak lain yang sedang ceria, Nabi Muhammad tidak peduli kepada anak tersebut. Beliau datang dekat dengan anak yang sedang merenung, menangis, dan terisak tangis, tidak berkata-kata satu patah kata pun. Bertanya oleh Nabi, pakan nak kakli, pakan handong kli, wahai urung tuha. Ayah lun hanali, ayah saya sudah meninggal dunia. Kemana dia? Pernah ikut berperang bersama baginda Rasul, beliau meninggal dunia syahid. Lantas kemana ibumu? Ibu saya menikah dengan lelaki yang lain. Kenapa engkau tidak pulang ke rumah ibumu? Saya diusir oleh ayah tiri saya. Kenapa demikian? Tidak dicintai kehidupan kami. Jadi sekarang engkau hidup dengan siapa? Tidak tahu kemana saya bersimbah peluh untuk mengadu, untuk menyampaikan, untuk merasa, untuk mencari siapa yang mampu memberikan perhatian kepada saya. Ikli anet masuk urung silun.
Sehingga Nabi mengalirkan air matanya dan beliau berkata, jadikan saya sebagai ayahmu. Siapa engkau? Akulah orang yang engkau sebut tadinya ayahmu berperang bersama aku. Itulah aku, Rasulullah. Pulang bersama aku. Engkau elus, beliau elus kepalanya, gegusuk oleh anak yatim. Sehingga gecok anaknya ngepuau rumah. Bek lewe lung ayah gatah. Sayyidina Ali merupakan paman gatah. Hasan dan Husin menggatah. Ada anak-anak yang lain merupakan kerabat engkau di rumah. Sehingga anak yatim tadi dari wajah murung, sedih, berubah menjadi wajah yang ceria. Allah melihat kinerja kita hamba Allah. Jangankan Nabi, malaikat akan bertasbih melihat kontribusi kita kepada anak yatim. Maya hantatim buka mata, dapat sempit mata lung hana perleuruh keluarga gop. Cina bayangkan dua orang tu, masa tu kedi tanya yang meninggal. Anak tanya so perumun. Masa tu kedi tanya tahu Allah Taala, so perumun anak tanya. Kita melihat nanti di alam barzah bagaimana kehidupan mereka tidak dipedulikan oleh siapapun. Hari ini semasa kita masih hidup, berikan kontribusi terbaik kepada mereka. Baik sampai sia mak megang hai temecum len yatim. Rumah tanya berdampingan dengan rumah anak yatim, tetapi kita tega untuk membuat suasana mereka berkabung dengan kesedihan karena daging megang yang kita bakar asapnya iwo bak rumah anak yatim. Mudah-mudahan urang Syiklun Jamaah Babul Huda kita semua akan melakukan apa yang sudah kita sampaikan. Yang pertama, mari kita antarkan Ramadan ini dengan penuh kecintaan. Yang kedua, tingkatkan kualitas ibadah dan i'tikaf di masjid ini sebagaimana Rasulullah. Yang terakhir, berikan santunan kepada anak yatim. Ustaz, di masjid ini sudah dilaksanakan santunan anak yatim. Cari anak-anak yatim secara pribadi, berikan kontribusi kepada mereka, khusus yang berada di kemasjidan Panggui ini. Semoga usai Ramadan nantinya kita semua akan menjadi pribadi yang bertakwa, merdeka dari api neraka, pasti akan masuk dalam surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. InsyaAllah di lain kesempatan kita akan berjumpa kembali. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.